Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddis lisani wa qawli bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta hadirin wal hadirat rahimahullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Ungkapan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmatnya, taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang berkah ini. Salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah berhasil mereformasi dengan penuh tumpah keringat dan darah demi tegaknya agama yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai pada kita pada saat ini dan hingga akhir zaman. Mudah-mudahan dengan berbekal iman dan Islam, dengan bersolawat kita kepada beliau, kita mendapatkan syafaatul uzmanya beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum," sungguhnya hari-hari umatku yang paling afdal adalah yaumul jumu'ati, adalah hari Jumat. Faqtaru 'alayya min as-salati fihi, barang siapa yang bersalat kepadaku pada hari itu, fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya, maka salawatnya akan tersampaikan kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Maka hadirin wal hadirat rahimahullah, pada hari Jumat kita diperintahkan, kita dianjurkan untuk memperbanyak bersalat kepada beliau, dan kita khususnya umat-umat beliau dianjurkan untuk memperbanyak bersalawat karena salawat kita akan tersampaikan kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nas yaumil qiyamah aktaruhum 'alayya salatan." Orang-orang yang telah dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1 kali, maka Allah akan membalasnya sebanyak 10 kali. Barang siapa yang bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali, Allah akan membalasnya sebanyak 100 kali. Barang siapa yang bersalawat kepadanya sebanyak 100 kali, maka Allah akan membalasnya sebanyak 1000 kali. Dan barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1000 kali, maka wajib dia mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil qiyamah. Maka bapak-bapak yang hadir pada hari ini, jika kita mampu cinta pada Nabi, sayang pada Nabi, ingin mendapatkan syafaat pertolongannya Nabi, maka satu hari minimal kita memberikan salawat sebanyak 1000 kali. Sekurang-kurangnya kita melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau yang lebih pendek lagi, sallallahu ala Muhammad, sebanyak 1000 kali. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang yang paling bakhil adalah orang yang ketika dikatakan namaku, ia tidak mau bersalawat kepadaku. Apakah itu berarti kita pelit pada Nabi, ataukah Nabi butuh salawat dari kita? Pada hakikatnya yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis tersebut ialah
kita pelit terhadap diri kita sendiri. Mengapa demikian? Karena pada hari itu, karena kita kelak akan mengharap syafaatnya Rasulullah SAW di yaumil qiyamah. Dengan salat kita kepada beliaulah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Dan kenapa kita dikatakan orang yang paling pelit terhadap diri kita sendiri? Rasulullah SAW bersabda, La yura wajhi talatatu anfusin. Orang-orang yang kelak tidak akan melihat wajahku di hari kiamat ada 3 golongan. Yang pertama, al-aqu li walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ia tidak bisa melihat wajahnya Rasulullah SAW dan tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho fi ridho walidayhi, ridhonya Allah tergantung daripada ridhonya orang tua. Orang yang kedua adalah battariku sunnati, orang yang tidak mau mendirikan sunnahku. Orang yang kedua ini adalah orang yang paling rugi karena dia tidak cinta kepada Nabi. Karena Rasulullah SAW bersabda, Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka kelak ia akan bersamaku di surga. Orang yang ketiga adalah aman lam yusalli alaiya idza dzukirtuhu baina yadayhi. Orang yang ketika dikatakan namaku di hadapannya, ia tidak mau bersalawat kepadaku. Jadi 3 orang ini tidak bisa melihat wajahnya Rasulullah SAW dan wajahnya saya tidak bisa dia lihat, bagaimana syafaatnya mau diadakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka di bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan, kita ditarbiyah untuk memperbanyak amal-amal saleh, amal-amal kebaikan, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup dan mati semata-mata untuk melihat siapa yang paling baik amalnya di antara kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala menciptakan, mengadakan mati dan hidup semata-mata untuk melihat siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin melihat pahala amalan seorang hamba itu yang paling baik dan yang terbaik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Jadi pada bulan Ramadan ini ada amal-amal unggulan yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ibadu fi Ramadan hina yaqahu Jibril wa kana yaqahu fi kulli lailatin min Ramadan fa yudarrisuhu al-Qur'ana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan kedermawannya lebih lagi pada bulan Ramadan. Ketika Jibril menemuinya dan Jibril menemuinya di setiap malam di bulan Ramadan untuk bertadarus Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW lebih murah hatinya melakukan kebaikan daripada angin yang berhembus. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Amal unggulan yang kedua adalah memperbanyak bersedekah. Bagaimana cara kita bersedekah dalam bulan suci Ramadan ini? Contohnya kita memberikan hidangan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man faqqara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, wa ira annahu la yanqusu min ajri sha'imin syai'an." Orang-orang yang memberikan hidangan berbuka untuk orang yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan amalan yang ketiga adalah beriktikaf di masjid.
Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW melakukan iktikaf bersama kekasihnya di bulan suci Ramadan, di setiap malam di bulan suci Ramadan. Kemudian ia bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali beriktikaf bersama kekasihnya Aisyah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kesimpulannya adalah marilah kita berlomba-lomba melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal kebajikan, amal-amal saleh, khususnya di bulan suci Ramadan ini, karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan seluruh amal saleh, amal kebaikan kita, dan kita dianjurkan untuk berbanyak bersalawat kepada Rasulullah SAW karena telah kita mengharap syafaatnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Inna salata min Allahi rahmah. Sesungguhnya salat dari Allah kepada nabinya adalah rahmah. Aminal abdi doa, dan dari hambanya adalah doa. Aminal malaikati istighfar, dan dari malaikat adalah istighfar. Maka bersalawat kita kepada Rasulullah SAW sama halnya kita berdoa kepada Rasulullah SAW, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Usikum bi nafsi bittaqwallah wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.